Baik. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Ilham dengan NIM 2307627 dengan prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat. Untuk nama perusahaan, saya memilih nama Mystic Bitter. Untuk produknya yaitu bernama Parelicious Crunch. Kemudian untuk bab pertama itu ringkasan eksekutif. Mystic Bitter, Mystic Bitter menghadirkan produk Parelicious Crunch atau keripik pare yang menawarkan camilan sehat dan inovatif berbahan dasar pare. Bisnis plan ini mencakup deskripsi usaha, analisis pasar, strategi pemasaran, rencana operasional, struktur organisasi, serta proyeksi keuangan. Melalui kemitraan dengan petani lokal, kami bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memenuhi kebutuhan konsumen akan makanan ringan yang sehat. Bab 2 yaitu deskripsi usaha. Yang pertama yaitu alasan bisnis ini didirikan. Bisnis keripik pare ini didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui penyediaan alternatif makanan sehat berbahan dasar pare yang kaya serat dan nutrisi. Kami juga bertujuan untuk mengembangkan produk lokal, memberdayakan masyarakat setempat dengan melibatkan petani dalam pasokan bahan baku, menciptakan inovasi kuliner, serta memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang terhadap produk sehat dan inovatif. Kemudian tujuan. Yang pertama yaitu menyediakan camilan sehat dan inovatif berbahan dasar pare. Kedua, meningkatkan kesejahteraan petani lokal melalui kemitraan. Yang ketiga, menciptakan produk yang dapat bersaing di pasar lokal dan nasional. Yang keempat, berkontribusi pada gaya hidup sehat konsumen. Kemudian untuk produk keripik pare dengan berbagai varian rasa seperti original, pedas, barbecue, dan rempah-rempah lokal. Produk kami dikemas dalam kemasan ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli dengan keberlanjutan. Kemudian bab 3 yaitu analisis pasar. Pertama A. Analisis SWOT. Untuk Strands, yaitu ini merupakan produk inovatif, sehat, dan kaya nutrisi. Kemitraan dan juga kemitraan dengan petani lokal. Untuk weakness, weakness atau kelemahan yaitu rasa pahit pare mungkin kurang disukai sebagian konsumen. Ketiga, opportunities. Tren gaya hidup sehat meningkat, potensi pasar online yang luas. Kemudian untuk trades, persaingan dengan produk cemilan sehat lainnya. Kemudian B, target pasar. Yang pertama itu targetnya kepada pencinta makanan sehat. Kemudian untuk penderita diabetes. Kemudian untuk orang yang diet. Kemudian untuk pecinta makanan tradisional dan untuk pasar kesehatan dan kebugaran. Untuk bab 4 yaitu strategi pemasaran. Pertama, saluran distribusi melalui toko kesehatan dan makanan organik. Kemudian supermarket atau minimarket dan pemasaran melalui online yaitu seperti e-commerce, Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya. Kemudian untuk promosi yaitu melalui pemasaran digital seperti media sosial, iklan online, dan kampanye email. Kemudian penawaran dan diskon untuk pembelian dalam jumlah besar atau kepada pelanggan setia. Kemudian ulasan testimoni dari pelanggan. Untuk poin ketiga itu branding dan diferensiasi. Pertama, cerita merek yang unik tentang pengembangan produk dan manfaat kesehatan dari pare. Kemudian desain kemasan menarik dan informatif. Untuk bab 5 itu rencana operasional. Untuk lokasi,
Lokasi usaha akan ditempatkan di sekitar kampus UNP untuk memudahkan pasokan bahan baku dan memperkuat kemitraan dengan komunitas petani lokal. Kemudian untuk tahapan usaha. Pertama itu riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Kemudian yang kedua, kerjasama dengan petani lokal. Yang ketiga, proses produksi dengan metode inovatif. Yang keempat, uji coba produk dan pengembangan kemasan. Yang kelima, strategi pemasaran online dan offline. Keenam, monitoring dan peningkatan kualitas produk serta strategi pemasaran. Untuk bab 6 yaitu struktur organisasi. Nah, struktur yang pertama yaitu pemilik atau founder yang memiliki beberapa tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas visi dan yang pertama itu pemilik atau founder yang memiliki beberapa tanggung jawab. Yang pertama itu bertanggung jawab atas visi dan strategi bisnis. Kemudian pengambilan keputusan strategis. Kemudian manajemen keuangan dan terakhir hubungan eksternal. Untuk struktur yang kedua itu pengelola produksi dan pemasaran. Tugasnya itu untuk proses produksi keripik pare, kemudian untuk kualitas produk dan inovasi, kemudian strategi pemasaran online dan offline, serta hubungan dengan pelanggan dan pemasok bahan baku. Untuk bab ketujuh itu proyeksi keuangan. Sebagai ini tujuan dari proyeksi keuangan hanya sebagai gambaran pasarnya saja. Jika produk ini dipromosikan atau diperjualbelikan. Pertama, proyeksi laba rugi bulanan. Untuk pendapatan harga jual perbungkus berkemungkinan 15.000 dengan estimasi penjualan bulanan 2.000 bungkus. Pendapatan bulanan totalnya sebesar 30 juta. Kemudian untuk biaya produksi. Biaya bahan baku perbungkus sekitar 5.000. Biaya tenaga kerja bulanan sekitar 5 juta dan biaya produksi lainnya sekitar 2 juta. Dengan total biaya produksi bulanan yaitu 24 juta. Kemudian untuk biaya operasional, itu biaya pemasaran bulanan sekitar 800.000, biaya distribusi bulanan 500.000, kemudian biaya sewa tempat produksi 1.500.000, kemudian untuk biaya administrasi 1 juta, dengan total biaya operasi bulanan sekitar 3.800.000. Untuk laba kotornya itu 6 juta. Untuk biaya lain-lain dan pajak, biaya lain-lain sekitar 400.000, pajak 600.000. Dengan total biaya lain-lain dan pajak bulanan 1 juta. Kemudian laba bersih yang didapat yaitu sekitar 5 juta. Untuk proyeksi singkatnya, arus kas bulanan pertama penerimaan kas sekitar 30 juta. Pengeluaran kas sekitar 27.800.000 dengan arus kas bersih 2.200.000. Kemudian untuk bab yang ke-8 yaitu penutup. Dengan penuh semangat, bisnis plan ini mengusung visi dan misi untuk membawa cita rasa unik dan sehat melalui produk keripik pare. Kami yakin bahwa melalui penggunaan anggaran yang telah diuraikan serta dukungan penuh dari tim yang berkompeten, usaha ini akan menjadi sebuah perjalanan kuliner yang memikat hati dan lidah konsumen. Baik, sekian presentasi bisnis plan dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.